eh, tentang kuis besok, yaitu materinya KMF dan kombinatorial. Jadi mungkin apa ya, notes dulu kalau ini tutorialnya sangat KMF dan kombinatorial in a nutshell. Jadi ini sangat lebih praktis, semoga. Jadi sebelumnya kita harus paham dulu kalau dalam komputer itu, yaitu dia bisa membaca apakah si arus tuh ada apa enggak, arus listrik. Dia cuma bisa baca itu pakai transistor. Contohnya kayak water gate ini bisa nutup masuk aliran air. Pokoknya intinya di intinya data itu dibacanya dengan true or false gitu, nol atau satu. Nah, kalau di game sehari itu kayak gimana? Misalkan logika true or false. Misalkan ada logika operasi AND, ada operasi OR. Misalkan kalau AND ya seperti ini, kalau OR seperti ini. Cuma kan kalau kayak AND dan OR saja untuk operasi logika itu kan sangat rumit gitu. Misalkan kalau kita mau bikin kalimat ini, Aaron mau makan kalau Farhan mau makan, tapi kalau Farhan gak mau makan, Aaron gak mau makan. Nah, mereka akan kenyang kalau kapan. Nah, itu kan susah kan buat eh, mengetahui kesimpulannya. Maka dari itu ada namanya logic operator. Logic operator tuh ada 7 ya. Ada AND, ada OR, SOR, bla bla bla. Kalau AND ini dia itu akan bernilai true kalau inputnya dua-duanya true gitu. Kalau OR bakalan outputnya true kalau salah satu atau keduanya inputnya true. Kalau XOR dia akan outputnya true kalau hanya ada satu input yang true dan satu lagi false. Jadi contohnya kalau kalau inputnya true dan true, outputnya bakalan false. Kalau inputnya false dan false, dia bakalan false juga. Kalau NAND ini kebalikannya dari N, sesuai namanya not N. Jadi dia literally ya kebalikannya. Misalkan output yang di N kalau false dia bakalan true di not N gitu. Dan kalau false di not N dia bakalan true di N. Jadi basically kalian cukup ngafalin N dan OR, nanti otomatis not N dan not OR-nya kebalikannya gitu. Berikutnya ada XNOR. XNOR ini hanya kalau inputnya sama gitu. Misalkan sama-sama true atau sama-sama false, dia outputnya bakalan satu. Terus not ini untuk mengkomplement dari input. Terus ini ada fungsi logika. Nah, kedua ini wajib banget dihafalin. Cuman aku nggak tahu boleh dibikin cheat sheet apa enggak gitu. Cuman kalau bisa bikin cheat sheet baiknya ditulis di cheat sheet. Cuman kalau nggak bisa baiknya dihafalin. Karena ini bakal paling berguna saat bikin gerbang logikanya nanti. Terus berikutnya ini ada contoh. Intinya adalah gerbang logika yang rumit ini bisa disederhanakan menjadi cuman satu operator dengan dengan tabel ini gitu. Apa ya tabel apa ini? Tabel penyederhanaan lah. Dan yang penting tuh ada yang di T8 ini. Teorema de Morgan. Kemudian ada lagi nih masalah pertanyaan. Misalkan kita sudah dapat penyederhanannya gitu. Menjadi seperti ini kan. B plus T, bulat C. Apa nih simbolnya nggak tahu. Itu sum of product atau product of sum. Terus dia kanonik atau non kanonik, min term atau max term. Mungkin sebelum itu perlu dijelasin nggak ini kayak nuruninnya gimana, atau ada pertanyaan lain nggak? Kalau enggak kita lanjut lagi. Nanti bakal ada contoh soal juga, dua gitu. Nah, sum of product itu kayak gini contohnya. Jadi produk itu adalah
variabel yang dikalikan, dan sum itu adalah yang tanda panahnya, tanda plusnya. Jadi contohnya A kali B plus A kali B kali C plus A kali B ini adalah sum of product, karena dia di antara variabelnya itu dikalikan. Nah, contohnya ini ada contoh-contoh lainnya, ini juga contoh lainnya, dan ada dibagi dua gitu, sum of product juga product of sum. Ada yang kanonik dan non kanonik. Kanonik itu bisa disebut juga minterm, itu kalau si semua produknya itu mengandung tiap-tiap variabel dari input fungsi. Misalkan ABC, berarti di tiap-tiap produk harus ada komponen A, B, dan C. Misalkan juga yang X-nya juga sama, misalkan ini inputnya kan X ya, jadi harus ada X dan juga Y. Nah, gimana kalau nggak ada? Misalkan yang FABC ini sama dengan A, tapi BC-nya nggak ada, berarti dia otomatis non kanonik gitu. Walaupun kita nggak ngelihat si AC-nya ini, dia juga otomatis kanonik gitu. Nah, misalkan ini yang bawahnya kan ada X plus Y plus XY ya. Nah, ini kalau XY-nya nggak ada, bisa gini kan? Oh, bisa gini ya. Nah, ini kalau ini nggak ada, ini tuh bisa disebut kanonik gitu, karena kan memenuhi ya inputnya XY, terus ya ini cuma ada XY doang gitu. Nah, tapi kalau ada si ini, ada X plus Y-nya ini, dia jadi non kanonik karena nggak lengkap gitu. Terus ini ya, product of sum. Product of sum tuh ya sama aja kayak sama produk, cuman di antara variabel A dan B itu ada tanda plus. Terus untuk ke komponen berikutnya, ke komponen sum berikutnya itu ada titik di sini. Namanya produk. Konsepnya untuk kanonik dan kanonik sama. Apakah ada sumnya lengkap atau enggak? Misalkan kalau di ini kan lengkap ya, ada X plus Y, X plus Y, X plus Y, ABC, ABC, ABC. Terus ini kalau di sini cuma A doang, nggak ada B sama C-nya, nggak ada C-nya, nggak ada B-nya. Terus ini juga cuma satu-satu kan. Ya seperti itu. Kalau mau lihat lebih lengkapnya lagi dan mungkin lebih jelasnya lagi, bisa nonton YouTube ini. Ini untuk mengubah sum of product ke POS, tapi tidak direkomendasikan karena nanti jadinya persamaannya panjang. Nah, jadi kita sekarang bisa jawab nih, apakah persamaan ini SOP atau POS? Nah, karena ini di antara variabelnya ini ada dot ya, tapi kayak imajiner gitu, kayak di sini yang nggak aku tulis. Jadi karena ini adalah sum of product, jadi jawaban SOP. Terus karena ini tidak lengkap ya, nggak ada A-nya, jadi ini non kanonik. Nah, cuma kalau ditanyanya fungsinya BC, dia jadi kanonik. Minterm atau maxterm. Nah, karena ini bukan kanonik, non kanonik, jadi dia bukan keduanya, bukan minterm dan bukan maxterm. Nah, ini misalkan kita dapat persamaan ini ya, dapat persamaan, oh ini ada ini ya, dapat persamaan ini FABC sama dengan ABC bla bla. Gimana sih cara kita bikin rumus persamaan minterm maxterm ya? Nah, caranya tuh pertama-tama kita bikin dulu si tabel kebenarannya ini. Nah, minimal tuh ada input output. Inputnya itu yang F dalam tanda kurung. Yang di dalam tanda kurungnya ini adalah si inputnya. Outputnya apa? Outputnya ya fungsi F ini sih. Jadi misalkan eh, kita harus tahu dulu gitu, sama dengan apa. Sama dengan apa. Nah, terus kita baru isi. Misalkan ABC. ABC kan kalau dibikin biner jadinya 101 kan. Jadi, terus habis itu kita tulis si 101 ini, dia itu di output dia itu true. Jadi misalkan 101 ini dia di fungsinya true. Habis itu di ABC yang sini dia fungsinya harusnya true di sini. Terus untuk yang dari 111 ini 011, berarti kita cari yang 011 dia true juga. Nah,
gitu. Terus kenapa ini aku linkerin, karena aku contoh pakai ini gitu. Nah, jadi misalkan ayo kita deh pakai fungsi ini. Fungsi ini tuh bisa digambar juga dalam tabel kebenaran, sama aja gitu. Dengan cara, tapi bukan dengan cara, tapi kita tuh harus menomorkan juga si si masing-masing dari input outputnya ini. Yang ini yang penomoran ini. Misalkan kita tuh selalu mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 sampai 7. Totalnya ada 8. Jadi tinggal kita ini aja deh. Misalkan 0, M0. Berarti yang di ABC-nya ini berarti F-nya sama dengan 1 gitu. Berikutnya sama juga kayak 2, 3, 5, 7, tinggal 1, 1, 1, sisanya 0 gitu. Kalau max term itu berarti yang di nolin justru yang ditulis. Oke. Oke. Dan penulisannya kalau untuk min term M-nya kecil terus pakai sigma. Kalau max term dia pakai simbol I kapital dan juga M kapital. Terus kalau ada don't care-nya, dia bakalan diisi sama X. Dan di sebelah kanan diisi sama X. Terus di persamaannya bakalan, kalau yang min term bakalan ada tanda plus, terus D dalam tanda kurung penomorannya gitu. Yang don't care yang mana. Kalau yang max term juga sama, nggak masalah. Tapi bedanya yang tadinya plus jadi titik. Gitu deh. Terus habis itu apa lagi ya? Nah, gimana kalau diketahui persamaannya nih, tapi disuruh bikin gerbang logikanya? Nah, ini udah mulai masuk ke contoh soal. Jadi yang pertama, misalkan kita dapat persamaannya ini yang di atas ini. F A B C D bla bla bla. Ini bisa dikerjain min term sama max termnya, tergantung soalnya mintanya yang mana. Kalau mintanya min term berarti kerjainnya min term aja gitu. Stepnya tuh selalu sama. Bikin tabel kebenaran, bikin kmap, sederhanain kalau diminta, terus habis itu bikin gerbang logikanya. Nah, jadi misalkan ini F1 bla bla bla. Bikin dulu nomornya 0 sampai 15 karena ini kan ABCD ya. Jadi dua pangkat 4 kalau gitu. Dan inputnya ini juga jumlahnya tuh tergantung juga sama inputnya tuh ada berapa banyak. Misalkan inputnya 3 ya berarti cuman sampai 0 sampai 7 gitu. Kayak yang tadi. Terus outputnya juga, kalau yang ini aku bikin F yang min term, ini aku bikin F yang max term. Nah, ya udah tinggal ini M-nya apa yang dalam tanda kurung, terus habis itu diisi aja di outputnya 1 1 1 1 1 sesuai dengan nomor yang ada. Nah, terus kalau mau bikin input ini tuh sebenarnya urut ya. 0 0 0. Ini kan nilainya, kalau dalam binary kan ini nilainya 0 ya. Terus nilainya 1, nilainya 2, 3 bla bla dan seterusnya sampai 7 sampai 15. Makanya di sini nomornya sampai dari 0 sampai 15. Jadi ini tuh juga merepresentasikan si binary dari ABCD-nya. Oke. Habis itu, nah gimana nih cara bikin ini kmapnya nih? Cara bikin kmapnya, pertama-tama kita bikin dulu nih kotak. Ada output, terus ini ada 00, 01, 11, 10. Dan ini tuh harus kayak gini, harus beda satu gitu dari tiap kolom atau row. Jadi misalkan dari sini ke sini kan beda, cuman beda satu ya, cuman dari 00 ke 01, terus dari sini ke 11, dari sini 10. Jadi kita nggak boleh bikin 00 terus tiba-tiba langsung 11 gitu, nggak boleh ya. Atau enggak dari 00
terus 01 terus 10 itu juga nggak boleh, karena nanti perhitungannya jadi sulit gitu. Ini F sebelumnya cek deh yang F outputnya ada tiga, product button artinya master. Oke. Jadi ini cara ngisinya, misalkan kalian dapet ini ya, persamaannya ABCD nih, inputnya ABCD. Nah, ini sebenarnya tergantung preferensi masing-masing ya. Kayak kalian boleh taruh CD-nya di sini atau enggak CD-nya di sini. Cuman nanti aku jelasin deh kenapa beda-beda gitu. Sekarang eh, aku bakal pakai yang di sini dulu. Ini AB, ini cross, ini CD cross, berarti ini C cross D. Ini udah ngerti kan ya kenapa eh, kalau nggak ada apa barnya ini apa garis atas garisnya ini dia nol gitu karena dia komplement. A A itu sama dengan satu, berarti A ini sama dengan nol, kurang lebih kayak gitu. C D dan seterusnya. Terus habis itu kan nanti dapat tabel kebenaran ya, kalian bikin tabel kebenaran. Habis itu tabel kebenarannya kalian tinggal isi aja outputnya sesuai dengan nomor-nomornya itu. Jadi kalian pertama nomorin dulu. Ini misalkan yang di kiri ini paling paling kiri ini 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14. Kenapa 0, 1, 3, 2? Karena simply karena ya kita kan lompat ya dari sini sini habis itu baru ke sini dia. Kan 0 0 berarti kan 0, kalau 0 0 kan berarti 0 ya. 1 1 terus habis itu 1 0 2 3 kayak gitu sih. Tinggal ngisi aja nanti di tabel dari tabel kebenarannya. Terus habis itu kita balik lagi ke yang sebelumnya. Nah, dari ini kita isi, habis itu kita lingkerin. Kita lingkerin, misalkan nih, tadi kan ngisi ya. Terus habis itu eh kalau yang midterm dia tuh kita ngelingkerin yang sama-sama nilainya satu gitu. Atau don't care. Kenapa don't care juga bisa dilingkerin? Karena don't care itu dia sifatnya bebas gitu. Misalkan kalau kalian di sini punya kan lagi mau ngelingkarin 0, yang don't care tuh juga bisa dilingkarin karena dia don't care gitu. Don't care tuh artinya tidak tidak peduli sama apa input outputnya, karena dia mana sih, oh nggak aku tulis deh, karena dia adalah hal yang kayak mustahil untuk terjadi gitu. Sebentar ya. Tiga. Outputnya ada tiga. Output Han itu yang mana deh Han? Yang kiri deh, yang F AB komplement C itu kan berarti satu nol satunya ada 5 ya. Jadi SOP-nya ada 5 nggak sih? Produk ada 5. SOP-nya ada. Yang mana sih? Yang kiri berarti Sorry. AB aksen B aksen C aksen. Yang tadi bener, tapi bagian yang itunya kan satunya ada 5 kali ya. Oh yang ini. Hmm.
Iya ya, ini tuh dari ini, bukan yang atas. Ini tuh yang bawah, yang bawah. Ini cuman kayak apa ya? Cuman ngejelasin aja gitu, kayak ini juga bisa ditulis sebagai ini gitu. Tapi kayak misleading ya, ntar aku hapus deh. Apa enggak sih? Oh nih, kita lanjut lagi. Hapus dulu. Nah, terus kita bisa lingkarin nih. Misalkan, tapi ini ada rule-nya gitu tuh melingkari. Jadi dia aja cuma bisa ngelingkarin 2 4 8 10 kotak gitu. Ada kelipatannya. Misalkan di sini ngelingkarinnya 2 2 dan 4. Dia tuh nggak bisa 3. Kenapa nggak bisa? Karena misalkan kita mau ngelingkarin yang bagian sini dah. Misalkan kita mau ngelingkarin yang bagian sini. Nah, dia tuh nggak bisa kita lingkarin. Kenapa? Karena kita nanti bingung gitu nulis persamaan si mintermnya tuh gimana. Misalkan ini kan cara bacanya tuh, misalkan kita mau ngelingkarin CD yang 6 gitu yang tadi ya. Kita tuh harus lihat dulu ini atasnya yang sama apa sih? Oh, yang sama C-nya berarti C-nya sama-sama satu ya. Terus D-nya bisa satu bisa nol. Jadi kita tulis dulu C-nya. Terus habis itu sebelah kirinya dari bagian sini sampai sini itu tuh yang sama apa sih? Kan beda semua ya. Nah, itu kenapa kita nggak bisa ngelingkerin 6 gitu. Nggak bisa ngelingkerin 6, 3, 9. Terus jadinya kita cuma bisa lingkerin ya yang tiga ini. Ini untuk midtermnya. Sebenarnya untuk cara melingkerinnya tuh sebenarnya agak terserah ya, karena bisa aja kalian nanti ngelingkerinnya yang ini. Iya, jadi kayak ya sepinter-pinternya kalian aja, kayak banyak jawaban benarnya gitu. Pokoknya nanti sudah dilingkarin, misalkan ini aku udah lingkarin ya, terus kayak ini aku jadi cara bacanya deh. Misalkan ini kan A-nya komplement, A komplement B sama AB. Yang sama kan B-nya, berarti ditulis B-nya dulu, di B-nya dulu. Terus habis itu lihat atasnya, atasnya kan CD ya. Oh, tapi kayaknya aku ngambilnya ini dah. Sorry, sorry. Yang ini aku ngambilnya ini. Terus kan kalau lihat box ini, dia kan yang sama C-nya ya, C-nya sama-sama nol gitu. Jadi kita tulis C-nya. Terus untuk yang warna krem, ini karena dia ngeblok di 4 kolom ya, kolom ini jadinya jadi kita tulis aja CD gitu. Karena yang AB-nya nanti pasti beda gitu. Terus yang AD, A komplement D, itu karena A komplement kan dia di sini, terus D komplement itu karena dia itu harusnya sampai sini nih. Cuman ya balik lagi banyak gitu, kayak persamaannya nggak cuman ini gitu ntar jadinya. Tergantung kalian gimana ngekotak-kotakin ya. Dan harusnya nanti walaupun kalian kotak-kotakinnya beda-beda gitu, sama. Ini ada yang nanya kalau inputnya 5 variabel A, B, C, D, E bakal kayak gimana? Waduh, 5 variabel. Jadi ini aku pakai Excel aja biar enak ya, biar cepat. Kalau 5 variabel misalkan inputnya ya, sebenarnya ya bakal jarang ditanyain karena nanti bakalan panjang banget, bakalan 32 nomor gitu. Yuk coba kita buat aja ya. Jadi misalkan kita mau dia ada hmm, misalkan berarti A, B, C, D, terus ada E-nya gitu ya. Itu sebenarnya bisa aja sih.
Cuman jadinya kita harus nomornya nambah lagi gitu. Ya jadi panjang aja sih sebenarnya. Sampai 31. Terus ini tuh nanti nilainya nol semua. Terus baru di sininya satu. Terus ini tinggal di copy aja. Jadi ada polanya gitu buat ngisi si ini. Jadi kalau kalian lihat eh, si misalkan si B gitu, dia tuh selalu nolnya 8 kali, habis itu satunya 8 kali, nolnya 8 kali, satunya 8 kali. Terus yang E kan juga 01 01 01. Kalau yang D 00 11 11. Ya ini sebenarnya pada akhirnya ya sama aja gitu. Tergantung lagi nanti eh, si bentuknya kayak gimana, misalkan F A B C D E sama dengan apa ya, C D bla bla bla, misalkan gini ya. Bikin Kmapnya sama aja sih, cuman ya jadinya panjang gitu. Bisa aja kalian kayak misalkan yang di atasnya ini kan isinya cuma tiga, cuma dua ya. Jadi nanti kalian tinggal nambahin aja satu, tinggal nambahin aja di sini satu, nolnya nol. Terus ini misalkan nol lagi, terus ini satu, terus ini nol satu nol satu satu, terus nanti jadinya satu satu satu. Pokoknya panjang lah, kayak ini ya hampir tidak mungkin dimasukkan ke ujian gitu karena jadinya panjang banget. Paling di skip aja ya. Kalau biasanya sih ini udah pakai ini sih, pakai Logisim buat buat apa nyarinya kalau yang kompleks-kompleks gini. Nanti kalian bakal mungkin pakai Logisim ya buat tubes ya. Cuman nggak tahu juga ntar kayak gimana. Soalnya tahun kami pakai Logisim. Terus sudah tadi kan dapat ya. Terus untuk max termnya dia sama aja, cuman yang dibuatin tuh yang angka nolnya. Jadi misalkan kita tuh bisa juga loh ngebulutin yang kayak gini, dan yang ini kok warnanya jelek. Yang di sini dan juga yang di sini. Itu tuh bisa karena sebenarnya tuh apa ya? Ya ini tuh bisa nyambung ke sini lah. Terus yang bagian bagian sininya bisa nyambung ke sini, bisa nyambung ke sini juga. Ya dia connected gitu sebenarnya. Makanya bisa dibulutin. Dan kalau kalian sadar ini aku ngambil dari punya Aga ya. Jadi kalau mau latihan yang lebih banyaknya lagi bisa nonton videonya Aga yang YouTube itu. Itu ada lebih banyak soal-soal menyederhanakan ini, dan sangat tidak dianjurkan untuk kalau ditanyanya midterm dan max termnya sangat tidak dianjurkan untuk nge-inversin ya. Tapi walaupun ya boleh-boleh aja sih. Cuman jadinya ntar kalian kayak bingung sendiri gitu. Dan walaupun ini tuh secara kalian lihat rumusnya beda, cuman itu sebenarnya setara. Oke, lanjut. Nah, ini contoh gambar gerbang logikanya tadi. Ini kan misalkan aku pakai yang minterm gitu. Terus aku mau bikin gerbang logikanya gimana? Jadi aku harus tahu dulu nih si fungsinya ini, dan juga ini tadi yang AND OR gerbang logikanya ini, dan juga fungsi logikanya. Misalkan ini kan B C komplement ya. Berarti C-nya karena dia komplement berarti harus ada not-nya. Makanya di sini aku bikin ada not-nya yang di sini. Yang di sini. Oke. Bisa ya. Oh, bisa gini.
Nah, ini nih. Terus yang di A-nya sini juga ada komplement, makanya aku bikin ini. Nah, sebenarnya ngegambar ini itu cukup tergantung pada persamaan yang kalian punya ya. Jadi kayak gak harus semuanya digambar ada notnya gitu. Contohnya kayak gini. Jadi tujuannya ya buat mempermudah aja. Tinggal digambar deh. Misalkan ini kan B kali C komplement ya. Nah, kita lihat dulu nih di fungsi logika yang sebelah sini. Yaitu kalau B kali C itu apa sih? Kan dia serupa ya dengan ini ya. Jadi berarti dia fungsi logikanya n gitu. Jadi kita bisa pakai gerbang logika n di sini. Nah, di sini aku pakai gerbang logika n. Kayak warnanya jelek ya. Jelek juga. Nah, terus ya ini sebenarnya n semua sih. Cuma nanti yang ngeplusin tuh plus tuh nanti jadinya jadi or. Karena ini ada 3n ya. Jadi kita bikin n-nya dulu karena dia SOP. Jadi pasti yang pertama kali dibikin adalah n-nya dulu. Bla bla. Nah, terus nanti kalau udah dibikin n-nya, habis itu dihubung-hubungin set 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 sesuai dengan si formulanya ini. Terus habis itu lanjut lagi ke berikutnya nih, kan ada yang plus ya. Plus itu kan berarti or ya. Jadi kita bikin gerbang logika or-nya. Set set set. Maaf ya gambarnya jelek. Set 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 set. Terus udah deh outputnya apa? Outputnya F A bla bla itu. Nah, gitu sih simpelnya kalau yang ini. Kalau yang misalkan dari rumus terus suruh bikin gerbang logikanya. Terus habis itu untuk berikutnya ada permasalahan yang lebih kompleks gitu. Jadi kalian harus tentuin dulu soalnya nih, harus pahamin dulu soalnya ini kayak gimana sih. Dan yang biasanya masuk tuh kalau nggak salah besok tuh bakal muncul satu nomor kayak gini dan satu nomor yang kayak tadi, yang kayak yang ini. Kalau nggak salah, kalau nggak salah dengar. Nah, yang ini kalau di sini kita lihat sekilas ya. Yang di sini berarti kan inputnya terima uang pecahan 100. Berarti dia inputnya harusnya ada karena dia kan inputnya 100 ya. Terus habis itu dia tuh ada harga barangnya 150. Berarti kan dia harus menjadikan uangnya otomatis mau nggak mau 200 gitu. Berarti inputnya ada dua antara 100 atau 200, sama tombolnya ini ada dua juga kan. Berarti inputnya ada 4. Kita namain aja yang 100-100an ini XY, terus yang tombol ini AB. Terus outputnya tuh apa aja sih? Outputnya tuh kalau beli barang 150 langsung dapat kembalian 100. Dapat kembali 50. Berarti kan ini output ya. Jadi kita bisa bikin aja outputnya, kan barangnya keluar. Berarti kan outputnya ada dua. Kita sebut aja Q sama R gitu. Penamaan ini tuh terserah kalian ya, yang menggampangkan kalian aja kayak gimana. Terus di sini ada apa? Ada notes tambahan. Tombol yang dipencet tuh satu persatu. Ini nanti bakal memudahkan kita untuk memberikan nilai mana yang bakal dikasih don't care. Berarti di sini ada 4 output dan juga 4 input dan juga 2 output. Terus untuk yang lampu dan speaker ini berarti kan tombol A, tombol B, berarti inputnya A sama B. Terus outputnya lampu merah. Berarti lampunya kan cuma satu ya. Jadi kita bisa anggap aja outputnya Z gitu kalau lampu.
Terus ini ada eh, kondisi lain. Kalau kedua tombol dipencet, speakernya bakal memutar suara berhenti. Berarti ada speaker kan di sini. Berarti dia tuh ada output lain. Misalkan kita kasih nama X, Y gitu. Nah, tapi yang di sini tuh juga ada output dari speaker gitu. Cuma kan ada memutar lagu HMFT ITB. Jadi karena kondisinya beda, kita kasih nama lagi yang lain gitu, yang beda. Jadi di sini kalau yang di sini inputnya ada dua, outputnya ada tiga, kayak gitu. Nah, misalkan kita coba ngerjain yang vending machine ya, yang sederhana ini. Nah, langkah-langkahnya mirip kayak tadi, cuman bedanya di sini kita harus mendefinisikan variabelnya, yang input outputnya itu dengan cara kayak mendefinisikan kapan sih kalau outputnya ini misalkan eh, bakal keluar barang A gitu. Pada saat kapan sih? Itu harus didefinisikan juga pada saat inputnya apa. Nah, variabel yang didefinisikan tuh cuman boleh punya dua kondisi gitu, ya atau tidak. Jadi binary. Nah, ini contohnya pengerjaannya. Jadi di sini kita definisikan dulu variabelnya. Misalkan inputnya kan ada 4 ya, X, Y, A, B. Jadinya kalau aku di sini mendefinisikannya eh, kalau X-nya 0, uangnya itu kurang dari 200. Kalau satu uangnya sama dengan 200 gitu. Jadi ini gunanya mengetahui apakah si tombol B ini bisa dipencet apa enggak. Kan dia mengeluarkan barang 150 ya. Terus yang Y ini uangnya kurang dari 100 atau lebih dari sama dengan 100 gitu. Nah, terus ada input tombol juga A sama B. Terus kemudian ada outputnya. Outputnya di sini kan ada dua barang ya, ada barang 100 sama barang 150. Jadi aku bikin yang Q barang 150, terus keluar kembalian, dan yang R ini keluar barang 100. Nah, di sini diasumsikan eh, si pengguna user itu tidak masukkan uang lebih dari 200 gitu. Dan kalau dia masukin uang 200, berarti dia mau minuman yang 150, dia nggak mungkin mau minuman yang 100-nya 2. Oke, setelah itu kita bikin kmapnya. Tadi kan definisi dari si R ini kan dia kalau barang 100 ya. Jadi barang 100 ini kapan sih bisa keluar? Yaitu kalau si Y-nya atau duit yang ada di situ adalah kebaca 100 gitu. Berarti kita langsung lihat aja di nomor 4 sampai 7 ya. Ini kan Y-nya 1 ya. Terus kita lihat lagi. Dia tuh pencet tombol yang mana sih? A atau B? Kalau dia pencet B kan dia nggak keluar apa-apa dong. Karena dia ya gitulah. Masa dia ya gitulah. Makanya dia kalau pencet tombol A, dia nilainya outputnya 1 gitu. Salah. Sorry. Nih. Dan kenapa ini bawahnya don't care? Karena dia tuh mencet tombol A dan B-nya barengan gitu. Kan tadi di soalnya udah dijelasin kalau tombol tuh nggak bisa dipencet barengan. Nah, misalkan nanti kalian dapet soal nggak sedetail ini, itu bisa kalian asumsikan sendiri gitu. Jadi nulis juga di kertas kalian kayak asumsi misalkan tombol tidak dipencet bersamaan. Itu bisa juga. Atau enggak tanya asisten sih. Terus habis itu yang di bagian 8 sampai 11 ini don't care. Kenapa? Ya karena pada saat X-nya itu kan dia kayak membaca apakah uangnya, oh ini harusnya bukan sama dengan sih, ini harusnya lebih dari sama dengan, sorry ya. Enggak deh. Oh ya, ini lebih dari sama dengan. Sorry, gimana tadi? Yang ini don't care tuh karena kalau X-nya sama dengan 200, kan Y-nya nggak mungkin kurang dari 100 ya. Jadi dia nggak mungkin nol juga kan. Karena itu adalah kondisi yang tidak mungkin terjadi.
Jadi kita kasih value dia don't care karena dia tidak mungkin terjadi. Terus untuk yang kondisi benarnya ini ada di sini. Dia bakal mencet tombol B kalau X sama Y-nya bernilai 1 gitu. Kalau benar terdeteksi ada duit lebih dari 100 dan sama dengan 200. Dan dia tidak mencet tombol A. Ini di don't care karena alasan yang sama kayak yang sebelumnya ini. Udah jadi si tabel kebenarannya. Setelah itu kita langsung lanjut lagi ke KMap. Nah, ini mari kita isi bareng-bareng ya. Jadi, kalau di sini tuh kan ada XYAB ya. Kalau aku sih lebih prefer kita ngerjain dari per baris gitu. Jadi satu kita ngerjain di sini dulu, dua, tiga, empat. Jadi nomorinnya sininya AB, ini kan 00 jadi harus ada komplemennya. Terus nih AB tapi komplemennya di A satu berarti ini dua-duanya true gitu. AB. Terus yang sebelah kirinya ini yang input yang paling depannya yang XY-nya. Jadi ini XY, X, Y, X, Y lagi, X, Y, komplement. Nah, setelah itu kita nomorin nih 0, 1, 2, 3. Nomorannya harus kayak gini. 4, 5, 6, 7. Terus habis itu langsung lompat lagi ke bawah ya. Ini berarti bukan bukan 3 ini salah. Ini 3, ini 4. Dari 6, 7 terus langsung 8-nya yang paling bawah. 8, 9, 10, 11, terus 12, 13, 14, 15. Oke, terus kita tinggal isi aja deh sesuai dengan eh, outputnya gitu. Tapi kan di sini outputnya ada dua ya, Q sama R. Jadi kita perlu bikin dua KMap. Misalkan kita di sini pakai yang R deh, pakai yang R. Pakai yang R. Nah, di sini kan outputnya waktu di nomor 0 dia 0, berarti isi aja 0, 0, 0, 0 sampai 5 0 semua. Terus di 6-nya dia 1, di 7-nya dia don't care. Terus dari 8 sampai 11 dia don't care. Terus sisanya dikasih 0. Terus habis itu kan kita perlu ngelingkarin nih eh mintermnya tuh yang mana. Kita lingkarin deh. Kan yang satunya cuma di sini ya. Cuman yang di sel ke-6 ya. Jadi kita bisa ngelingkarin aja dia ini kayak gini. Set. Nah, ini tuh ada di input yang mana aja sih? Nah, kita lihat dulu nih sebelah kirinya nih, kan XY. Dan dia cuman ada di satu satu baris gitu. Jadi, ya udah kita tulis aja XY. Terus habis itu di atasnya kan yang sama A-nya ya. A-nya value-nya 1 gitu. A-nya true sedangkan B-nya bisa 1, bisa 0. Jadi kita kasih value-nya dia A aja. Jadi X komplement Y A. Nah, ini kalau R X Y A B. Ini rumus persamaan kombinatorialnya untuk yang output R. Nah, kalau output yang Q gimana? Output yang Q sebenarnya sama aja kayak yang R,
cara ngerjainnya kayak mana sih tadi, nggak gua kerjain ya, ya udah pokoknya nanti hasil akhirnya kayak gini gitu. Dan rumusnya kayak gini persamaannya. Nah, setelah dapat persamaan ini, kita langsung aja tuh gambar si gerbang logikanya kayak gini. Nah, ini tuh sama ya kayak tadi ya. Gambarnya tuh kita harus tahu dulu si gerbang logikanya tuh ada apa aja dan juga persamaannya tuh kayak gimana gitu. Karena misalkan kita coba gambar bareng-bareng deh. Ini kan ada X, Y, B ya. Jadi harus ada input dari X sama Y sama B. Misalkan ini Q-nya ya. Dan dia tuh kan dihubungkan sama tanda titik gitu. Yang tadi nggak saya tulis tanda titiknya, cuman ya itu otomatis tanda titik gitu. Ya kan SOP ya, sum of product. Kalau SOP itu dia otomatis karena dia titik, jadi dia dihubungannya sama N. Jadi ini kalau ditulis adalah, oh nggak bisa nulis di sini. X N Y N B. Terus kalau yang R yaitu X komplement N Y N A. Salah ya, X Y B X Y A. Oh iya, iya. Bentar. Ini ada kesalahan ya, ini nggak usah. Oke, karena udah tahu pakai N semua, jadi kita gambar logic gate-nya pakai N gitu, pakai N semua. Set, 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 set. Udah deh, terus tinggal dihubung-hubungin aja sesuai sama X, Y, A, B-nya ini. Misalkan yang outputnya Q, kita hubungin X-nya, kan X-nya positif ya, jadi kita hubungin X-nya positif, B-nya ini apa, true, B-nya true juga. Terus yang ini kan X-nya false ya, yang untuk yang tombol A, jadi kita X-nya false dengan cara bikin not di sini. Terus Y-nya true, terus ini A-nya true juga. Jadi deh gerbang logika. Udah sih guys, gitu aja kalau buat materi tutorialnya. Apakah ada pertanyaan atau ada yang mau diulang gitu, atau kayak ada soal apa yang mau aku bahas? Ada yang mau nanya, ada yang mau nanya? Kalian bisa nonton videonya agak juga ya untuk kayak apa, tutorial SOP POS ini lebih banyak. Cuman kurang lebih kayak gini sih apa, untuk pengerjaan KMap cenderung repetitif dan tidak rekomen untuk dicek menggunakan ChatGPT karena nanti ChatGPT ngawur gitu.
kalau kalian mau belajar mandiri. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan apa nih? Muhammad Faris. Oke, mari kita jawab satu persatu. Soal lampu dan speaker. Itu output speaker suara sama lagu dianggap output yang sama atau enggak? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak karena di sini tuh ada trikinya, ada jebakannya. Walaupun dia sama-sama memutar suara dan sama-sama speaker, tapi dia memutar hal yang berbeda gitu. Sini kan dia memutar suara berhenti, terus habis itu kalau di sini dia tuh memutar lagu HMFT ITB. Oh, ini kalau gitu outputnya ada, bentar, kan lampu, suaranya beda, sama ada lampu hijau juga guys, ternyata guys. Misalkan ini apa ya? Eh, W. Oke. Jadi misalkan kita kasih variabel. Jadi ini outputnya ada 4 ternyata ya. Iya betul, speaker 2, lampu 2. Jadi pengerjaannya sama aja, tapi bakalan cenderung lebih mudah untuk bikin tabel logikanya, tabel kebenarannya. Cuma nanti harus bikin 4 kamep gitu, karena outputnya 4. Jadi kamep tuh bikinnya sesuai dengan banyaknya output. Dan ini kalian harus definisikan sendiri gitu, kayak bikin bikin mana ya, bikin ini definisi variabelnya sendiri gitu, inputnya apa, outputnya apa, karena nanti poinnya dari situ. Terus habis itu apakah penerangan vlog teknologi fungsi B, C, C itu dapat semua, yang N dapat langsung disambungkan dengan OR tanpa menghubungkan dengan CD. Di OR kan dulu baru di OR, kembali dengan, sabar saya baca ulang, saya kurang paham. Apakah pada rangkaian gerbang logika fungsi dapat yang dapat langsung disambungkan dengan OR tanpa menghubungkan CD, AD yang di-OR-kan dahulu baru di-OR-kan kembali dengan MBC. Oh, bisa aja, bisa aja. Suka-suka, suka-suka. Mana ya?
Oh ini kan, ya ini suka-suka sih sebenarnya. Yang penting eh, outputnya benar gitu. Kayak misalkan ini kalian bebas gitu, mau n-nya ini dihubungkan di sini, terus baru di or kan di sini, terus ininya nyambungnya di sini gitu. Ini boleh aja, sama-sama aja gitu. Malah kalau misalkan ada gini kayaknya boleh juga dah. Kayaknya kalau tiga-tiganya mau di dikasih orin gitu, ini juga boleh deh kayaknya. Terus nih outputnya. Nanti ini bacanya jadinya F A B C sama dengan A B C gitu. Harusnya gini juga boleh deh. Ya suka-suka sih kalau gambar sebenarnya. Asal ya tadi memenuhi si ini itu. Mau kalian gabung dulu si BC-nya sama CD di orin gitu, boleh aja. Atau mau CD sama N-nya gitu, boleh aja. Apakah ada pertanyaan lain? Atau ada yang mau ngasih soal gitu? Paling kalau ada yang mau nanya langsung on mic aja gitu. Kalau enggak biar kita kelarin aja gitu. Kamu nanya satu lagi. Gas, apa? Tadi soal yang vending machine tuh barangnya kan ada yang 100 sama 150. Terus ada kembalian 50 kalau misalnya barangnya yang 150. Ya, Kenapa barang yang 150 sama kembaliannya disatuin gitu outputnya? Kenapa nggak dipisah? nah ini tergantung soal juga sih. Kebetulan nih soalnya aku bikin sendiri. Terus ya suka-suka aku. Karena di sini aku bilang kalau kalau beli barang 150 langsung dapat kembali 50 gitu. Jadi dalam eh, dia ngasih barang 150, dia otomatis ngasih kembali 50 juga gitu. Makanya aku Oh, satuin. Tapi kalau misalkan soalnya misalkan ada tambahan lagi gini. Eh 100, 200. Dapat kembalian 50 kalau mencet tombol kembalian gitu. Nanti ini bakal jadi output sendiri karena nanti misalkan si uangnya ini bisa lebih dari 200, misalkan sampai 500 kan nanti kembaliannya juga kita nggak tahu berapa gitu. Jadi bisa dibikin input dan outputnya sendiri gitu. oke, Tapi ya makasih, Kak. balik ke soal lagi sih kayak gimana. Paling hafal-hafalin ini ya,
si logika dan gerbang-gerbang logika ini. Terus sama ngafalin ini cara kerjainnya gimana. Ya sering-sering latihan aja sih, paling ya kerjain 2 soal 3 soal udah lancar harusnya. Buat filenya udah aku kirim ke Rehan ya. Nanti bisa di share aja ke angkatan Virsa kitanya. Any question, any question? Aduh, ada yang mau nanya lagi? Paling nanti aku ngasih soal ini juga ya. Jadi Pak Eko sama Pak Iqbal tuh ngasih soal UTS tahun 2009 gitu buat buat kalian latihan. Cuman kayaknya menurutku sih terlalu rumit gitu. Terlalu kayaknya buat jadi kuis terlalu susah gitu. Cuman ya bisa dibaca-baca. Ya udah kali ya, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Paling kita selesaikan saja tutornya. Buat materi-materi yang lebih tutorial lagi, yang lebih soal-soal lagi bisa lihat yang punya agak. Cuman yang kamep bisa lihat di kulkas dan tahun-tahun lalu gitu. Oke, paling gitu aja tutorialnya. Terima kasih guys. Boleh live ya. Kasih Kak. Makasih, Kak. Makasih Kak.